Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Agustin dari Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 20102056. Baiklah, kita langsung pada topiknya, yaitu apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. Dengan industri konvensional, menurut Angela Merkel, revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Agerman dan kawan-kawan bahwa industri 4.0 adalah integritas dari cyber physical system atau GPS dan Internet of Things and Service atau IoT dan IOS ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana industri berubah dari proses yang membutuhkan pekerja yang berjumlah banyak dan dilakukan dengan cara manual menjadi proses yang dikerjakan secara massal oleh mesin. Kedua, apakah perbedaan antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0? Dimulai dari revolusi industri 1.0. Revolusi ini dimulai pada tahun 1776, yaitu dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Mesin uap yang ditemukan oleh James Watt itu memiliki efisiensi yang jauh lebih murah dibandingkan mesin uap sebelum tahun 1776. Mesin uap ini menggunakan energi dari kayu dan batu bara sebagai bukti efisiensinya. Mesin uap tersebut mampu menggerakkan kapal-kapal selama 24 jam penuh. Sejak ditemukan mesin uap tersebut, negara-negara imperialis di Eropa mulai melakukan ekspansi atau penjajahan di kerajaan Afrika dan Asia. Selain dampak penjajahan, dampak lain mulai terjadi pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari penggunaan mesin tersebut sebagai penghasil produk. Sedangkan revolusi industri 2.0, revolusi industri kedua tepatnya terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison. Tenaga otot dan mesin uap sudah tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada beberapa kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Untuk mengatasi kendala, maka di akhir 1800-an mulai dikenal mobil dan mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini membutuhkan yang lama dalam penyelesaian karena pada proses perakitan mobil dibutuhkan banyak orang. Artinya, untuk proses perakitan masih membutuhkan tenaga manusia seiring dengan perkembangan. Mulai ditemukan sekaligus digunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Ban berjalan mengakibatkan proses produksi berubah total. Karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Setiap orang menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Para perakit tersebut juga dibantu oleh alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, sehingga pekerjaan tersebut jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Revolusi industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua.
Ribuan tank, pesawat, senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini dipermudah terjadi produksi massal atau massa production. Perubahan lain yang terjadi adalah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, boleh dibilang menjadi komplit. Sedangkan untuk revolusi 3.0, Revolusi 3.0, manusia diberi peran yang sangat vital dalam proses produksi semacam jenis barang. Tetapi pada revolusi industri 3.0, manusia tidak lagi memegang peranan penting karena peran manusia sudah digantikan oleh mesin bergerak. Memegang peranan penting karena peran manusia sudah digantikan oleh mesin bergerak yang mampu berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan juga robot. Salah satu komputer pertama digunakan Perang Dunia Kedua yaitu mesin komputer Colossus yang mampu memecah kode buatan Nazi Jerman. Komputer tersebut berupa mesin raksasa berukuran sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM, sehingga tidak bisa diprogram untuk menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer tersebut mampu menerima perintah melalui pita kertas dengan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi komputer berkembang sangat pesat. Setelah selesainya Perang Dunia Kedua, penemuan transistor, semikonduktor, dan dilanjutkan dengan penemuan integrated chip IC membuat ukuran komputer semakin kecil, sehingga energi listrik yang dibutuhkan juga semakin kecil, serta kemampuan berhitungnya juga semakin canggih. Semakin kecil ukuran komputer tersebut menyebabkan komputer tersebut dapat dipasang di mesin-mesin pengoperasian produk tertentu. Keberadaan komputer ini telah mengganti peran manusia sebagai operator maupun sebagai pengendali produksi industri. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Sedangkan yang terakhir, revolusi industri 4.0. Inilah revolusi yang sedang kita hadapi saat ini, meskipun dalam tahap proses pembenahan, tetapi dampak sudah dapat kita rasakan. Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jerman merupakan negara pencetus adanya industri 4.0 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri ini, tenaga manufaktur sudah terjadi tren otomasi dan pertukaran data meliputi sistem cyber fisik, kognitif computing, dan lain-lain. Tren tersebut telah mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup masyarakatnya. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menjadi teknologi cerdas atau robot sebagai pusat utama untuk menghubungkan berbagai bidang kemanusiaan dan kehidupan manusia. Demikianlah saya sampaikan video ini. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.